muliakan. Subhanallah, baru di majelis ini Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, saya pengajian malam itu ada ibu-ibunya. Luar biasa berarti ya. Alhamdulillah, kalau ada ibu-ibu diajak ke masjid kemudian menggunakan hadis, saya mah ikut hadis Kangjeng Nabi aja. Kenapa gitu? Rasulullah pernah menyatakan bahwa ibu-ibu atau kaum wanita lebih baik sholatnya di rumah, itu pun di dalam kamar dalam keadaan gelap. Betul tidak? Insya Allah betul, tapi salah dalam penggunaan. Kalau hadis itu hadis makki, artinya hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika masa Rasulullah berdakwah di Mekah. Tapi ketika sudah Islam makin kuat, ketika berdakwah di kota Madinah, Rasulullah SAW, subhanallah, itu Masjid Nabawi. Subhanallah, Ustaz. Masya Allah, Masjid Nabawi penuh sesak dengan kaum wanita. Dalam artian ada fase-fase di mana dakwah itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau masa Mekah, periode Mekah, Rasul melarang atau menyarankan kaum wanita berada di rumah ketika sholat, itu karena bahaya. Kenapa Bapak? Bahaya. Kenapa? Kaum kafir Quraisy betapa sangat benci kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Kalau ada kedengaran yang masuk Islam, siap-siap itu pedang terhunus, betul? Tapi ketika fase dakwah di kota Madinah, Masya Allah, Islam makin kuat, Islam makin nyaman, Islam makin aman, maka subhanallah, kehidupan keagamaan makin semarak di kota Madinah. Salah satu lagi, ada fase di mana Rasulullah SAW melarang ziarah kubur. Pernah nggak mendengar hadisnya? Pernah ya? Nahaitukum an ziyaratil qabri. Dulu kata Rasulullah, saya pernah melarang untuk berziarah kubur. Kenapa? Karena ketika fase awal di kota Mekah, Rasulullah sama dalam keadaan membahayakan, dalam keadaan terbahayakan gitu ya. Padahal dakwah di kota Mekah setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi dan setelah diangkat menjadi rasul itu selama 10 tahun. Ketika Rasulullah SAW berusia 40 tahun, diangkat menjadi rasul, kemudian berdakwah di kota Mekah selama 10 tahun. Selama 10 tahun itu, wah, keadaan genting, luar biasa ya. Nah, padahal yang mendirikan kota Mekah siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang menjadi leluhur Kangjeng Nabi Muhammad SAW siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. 124.000 para nabi, 70.000-nya itu adalah keturunan-keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri. Berarti Nabi Muhammad berdakwah di tanah kelahirannya sendiri, di tanah leluhurnya sendiri, kemudian berdakwah secara resmi dari Allah Subhanahu wa taala, baik secara sirriyah maupun alaniyah, secara terang-terangan maupun secara tersembunyi-sembunyi. Karena itu strategi Rasul ya. Masa baru berdiri Islam langsung hadirin saudara-saudara, meren dikepung katanya. Rasulullah sekian gagahnya dan dikelilingi oleh para sahabat yang gagah, itu tetap berstrategi dalam berdakwah, dalam artian menyesuaikan dengan tempat dan keadaan. Rasul pun ketika sholat itu ada sholat sir, ada sholat jahar. Sholat jahar itu apa? Ya, ini sholat maghrib seperti dan sholat isya, jahar itu dikeraskan suaranya. Adapun sir karena pada waktu siang hari, yang mana di situ orang-orang sedang beraktivitas, dan mungkin saja ketika Rasulullah dan kaum muslimin melaksanakan sholat, ada yang berpura-pura mengintip Rasulullah SAW. Maka Rasul melakukan sir. Demikian juga dengan dakwah, ada dakwah yang tersembunyi, ada dakwah secara terang-terangan. Insya Allah. Kemudian ketika berada di fase kota Madinah, dakwahnya fal'an fazurha.
Adapun sekarang silahkan engkau untuk berziarah kubur, masya Allah ya. Jadi Islam itu fleksibel gitu ya, sesuai dengan tempat dan kondisinya gitu ya. Salah satu bagian dari pelajaran terpenting di dalam ilmu tasawuf itu adalah ziarah kubur, dalam artian mengingat kematian. Coba kalau kita mengingat kematian ya, jangan-jangan nanti Isya saya meninggal nih. Kira-kira sholat Isyanya khusyuk apa culang celingung? Pasti khusyuk gitu ya, mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, melupakan segala duniawi, melupakan segala urusan kehidupan dan hanya menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Jadi Allahu Akbar. Sudah wudhunya disempurnakan, sholatnya juga dalam perasaan, aduh sebentar lagi saya meninggal, udah sholat yang khusyuk aja lah, gimana nanti urusan hutang mah diurusin sama istrinya gitu. Tapi kalau masalah jangan dibalik ini, urusan ibadah ingat sama dunia, tapi ketika urusan dunia ingat sama akhirat, maka jadi lulus mau bisnis saya emang gak semangat, kenapa gitu? Besok juga mati. Tapi Islam itu harus balance ya, harus seimbang antara kehidupan ukhrawi dan duniawi. Ketika urusan ukhrawi, urusan ibadah, urusan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, itu kita menyatakan berperasaan seolah-olah kita akan meninggal sebentar lagi. Tapi untuk urusan duniawi, Masya Allah, kita harus mengusahakan dengan ikhtiar yang sempurna, luruskan niat, maksimalkan ikhtiar, hasilnya serahkan kepada Allah. Nah itu baru Islam yang paripurna, itu seperti itu ya. Seperti halnya jangankan Rasul atau ya Rasul udah pasti lah itu ya, is the best gitu ya. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, para ulama salafin, para ulama khalafin, yang sampai yang sekarang lah itu ya. Kita melihat siapa ulama di Indonesia yang terlihat gitu ya. Di Indonesia yang ketika beribadah ya salah satunya ulama-ulama sebut lah gitu ya. Ketika beribadah seakan-akan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena kenapa para ulama ketika beribadah seakan-akan memiliki sikap seperti itu? Terkait dengan hadis Kangjeng Nabi yang menyatakan tentang keimanan. Yang di dalam sejarahnya ini Profesor Dr. Syekh Ibrahim Al-Misri menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis tentang Ummul Kitab, Ummul Hadis. Kan kalau di dalam Al-Quran kita mengenal adanya apa? Ummul Quran, betul ya? Ummul Quran, Al-Quran yang sedemikian tebalnya. Ada 30 juz, ada 114 surat, ada 6.236 ayat, yang umumnya 6.666 ayat gitu ya. Hitungan saya 6.236 ayat. Ayat Al-Quran yang sedemikian banyaknya, kalau seandainya kita belum bisa belum bisa mengamalkan seluruhnya, adalah yang disebut dengan Ummul Kitab, induk Al-Quran. Maka kandungan Al-Quran yang 30 juz tersebut tersimpan di dalam Al-Fatihah. Maka itu yang disebut dengan Ummul Kitab. Artinya kita berharap keberkahan Al-Quran yang sedemikian banyaknya terwakili oleh Al-Fatihah. Coba ketika kita minta doa kepada seorang ulama gitu ya, saya sakit mohon didoakan, kemudian orang tua saya sakit, putra saya mau ujian kenaikan kelas, mohon doanya oh iya apa, Al-Fatihah apa Al-Baqarah? Coba kalau bacanya Al-Baqarah, kira-kira ada yang datang lagi nggak itu? Al-Fatihah maksudnya adalah surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu mewakili seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran. Sementara dalam Al-Hadis, kira-kira Al-Quran dengan hadis banyakan mana? Banyakan
hadis. Tadi Al-Quran ada berapa? 30 juz, 114 surat. Berapa ayat? 6.000? Nah, 6.236 ayat. Tapi kalau al-hadis, subhanallah. Imam Al-Bukhari hafal hadis itu 600.000 hadis. Pertama dulu ya. Imam As-Suyuti hafal hadis itu 4.000 hadis. Kemudian Imam Muslim 500.000 hadis. Kemudian Imam Bukhari, puncaknya nih, Imam Bukhari sampai 700.000 hadis. Tapi ada yang paling jago di dalam Al-Quran, kan ada itu termasuk kutubut tis'ah, kutubus sittah ya, Al-Bukhari, Al-Muslim, Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Abu Dawud, ada Imam An-Nasai. Ini termasuk kutubus sittah. Kutubus sittah itu ada lagi ulama yang ahli di dalam hadis yang mengumpulkan, selain hafal hadis juga mengumpulkan di dalam kitab hadisnya tersendiri. Yang pertama itu Imam Ad-Damiri. Imam Ad-Damiri termasuk yang ketujuh. Kemudian ada Imam Malik dengan kitab Al-Muwatta-nya. Kalau Ad-Damiri ini Musnad Al-Ad-Damiri. Kemudian kalau Imam Malik yang ulama fikih juga, Imam Malik itu adalah memiliki kitab Al-Muwatta yang tertulis di dalamnya 10.000 hadis, yang ketika mau belajar Imam Syafi'i, wahai Tuhan, saya ingin belajar kepada engkau akan kitab hadis yang kau tulis. Apa itu? Al-Muwatta. Oh, ada syaratnya, wahai Syafi'i, maklum kepada gurunya gitu, ke murid-muridnya gitu. Wahai Syafi'i, ada syaratnya. Apa itu Tuhan? Engkau sebelum belajar kepadaku tentang hadis Al-Muwatta ini, maka syaratnya adalah harus hafal di luar kepala hadis yang tertera di dalam kitab ini. Apa jawaban Imam Syafi'i? Alhamdulillah wahai Tuan Guru, semua hadis sudah tersimpan di dalam kepala saya. Luar biasa. Itu teh belum belajar itu teh kepada Imam Malik. Nah, Imam Malik memiliki kitab Al-Muwatta. Yang paling dahsyat adalah kalau tadi mah gurunya Imam Syafi'i, sekarang muridnya Imam Syafi'i lebih dahsyat lagi. Tadi Imam Malik sama dengan Imam Muslim ya, 500.000 hadis, 600.000 hadis. Imam Ahmad bin Hambal itu sampai 1 juta hadis. Dahsyat luar biasa ya. Al-Quran dengan hadis banyakkan mana? Hadis. Tetapi hadis yang sedemikian banyak itu menurut Syekh Profesor Dr. Ibrahim Asy-Syafi'i, yakni salah satu dosen di Al-Azhar University, itu ada yang disebut dengan Ummul Hadis. Apa katanya? Ummul Hadis, induk al-hadis. Kalaupun toh belum bisa mengamalkan hadis yang 1 juta itu, boleh saja mengamalkan yang hadis yang termasuk yang disebut dengan Ummul Hadis. Kenapa? Itu adalah induk dari al-hadis. Di akhir ayat, di akhir hadis yang diterima oleh sahabat Abdullah ibnu Khattab, putranya Sayyidina Umar bin Khattab, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu di akhir hadis tersebut Kangjeng Nabi menyatakan, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa barusan yang datang itu? Barusan yang datang itu wallahu wa rasuluhu a'lam. Saya tidak tahu, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Maka Rasul menjawab, "Fa'lam annahu Jibril atahu yu'allimakum dinukum." Ketahuilah wahai Umar bahwa yang datang barusan itu dan bertanya kepadaku itu adalah malak Jibril alaihi salam, atakum yu'allimakum dinakum. Dia datang kepadamu untuk mengajarkan kepadamu sekalian tentang agama. Jadi agama Islam itu intinya pokoknya ada 3 menurut hadis yang tertera di dalam riwayat Imam Muslim tersebut. Apa itu?
diambil dari depannya, pertengahannya ya. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepada saya apa itu yang disebut dengan Islam. Maka Rasulullah SAW menyatakan dan menjawab pertanyaan dari Malak Jibril itu, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah. Engkau bersyahadat kepada Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Kangjeng Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa tasuma Ramadana wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada 5 syarat engkau dikatakan sebagai seorang muslim. Apa itu? Pertama, bersyahadat kepada Allah dan juga kepada Rasulullah, yang mana syahadat ini syahadat itu terbagi kepada 2. Pertama, syahadatul rasul, syahadatut tauhid, mentauhidkan kepada Allah. Wahada yuwahidu tauhidan, mentauhidkan, mengesakan Allah, memahasatukan Allah. Karena memang ya Allah itu tidak ada yang menyamai dan tidak ada kata diadakan. Sebelum kata ada itu ada, Allah sudah ada duluan. Beda dengan kita mah diadakan oleh Allah. Itu pun prosesnya luar biasa. Buyut kita ketemu buyut, kemudian uyut kita ketemu uyut, kemudian ayah dan ibu ketemu ayah. Baru-barulah karena ada pernikahan, baru ada kita, betul ya? Prosesnya lama kan? Lama. Kalau Allah ada sebelum dunia ini ada. Dan adanya Allah tidak ada yang mengadakan. Bahkan sebelum kata ada, Allah tetap sudah ada duluan, gitu ya. Kalau kita dari tidak ada menjadi ada, tidak ada lagi suatu saat nanti ya. Nah itu bedanya mukhalafatul hawadis, perbedaan yang simpel antara kita dengan Allah itu, Allah maha ada, kalau kita mah diadakan oleh Allah yang maha ada, gitu ya. Kemudian yang kedua, syahadatul rasul. Syahadatul rasul itu mengakui bahwa Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Bagaimana kalau kan ada yang disebut ingkarus sunnah ya, mengingkari adanya Rasul dan mengingkari adanya hadis-hadis Rasul. Yang ada hanya apa? Ya ada hanya Allah lah, katanya, kata dia kayak kata mereka gitu. Nah itu kira-kira diterima nggak Islam kayak gitu? Tidak ya. Kenapa? Karena menyalahi aturan di dalam tauhid. Tauhid itu sesuatu yang pokok, dan kalau seandainya iqraru bil lisan, pertama tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati sanubari. Ini menurut para ulama mufassirin, Sayyidina Abu Thalib tasdiqu bil qalbi mah tasdiqu bil qalbi. Kemudian apakah Sayyidina Abu Thalib wa'malu bil arkan? Wa'malu bil arkan, beliau juga bahkan sampai membela Kangjeng Nabi, kemudian melindungi Kangjeng Nabi, kemudian menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh Kangjeng Nabi. Cuma sayangnya ada satu yang tidak terpenuhi. Apa itu? Tidak iqraru bil lisan, tidak mengucapkan dengan lisan. Tasdik mah tasdik bahwa Kangjeng Nabi teh pasti utusan Allah. Kemudian wa'mal bil arkan, dia melindungi Kangjeng Nabi. Kita mah tidak ada apa-apanya tuh dengan Sayyidina Abu Thalib itu ya. Kalau Kangjeng Nabi dilindungi oleh Sayyidina Abu Thalib, Masya Allah. Setelah meninggalnya Sayyid Abdul Muthalib ketika Nabi berusia 8 tahun, Sayyidina Abu Thalib sudah merawat duluan dengan penuh kasih sayang. Bahkan kasih sayang kepada Kangjeng Nabi Muhammad melebihi kepada putra-putra yang lain. Walaupun dia nggak putra sendiri, tapi ya naluriah gitu ya. Rasul kenapa betapa sangat dicintainya ketika dirawat oleh Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah betapa sangat cinta kepada Kangjeng Nabi melebihi putra-putra yang lainnya. Kenapa? Di saat Halimatus Sa'diyah belum merawat Kangjeng Nabi, itu peliharaannya pada kurus-kurus.
bahkan dirinya sendiri dan suaminya kurus kering, kemudian anak-anaknya kurus kering, dan tanaman namanya, aduh subhanallah, mengkhawatirkan lah. Ketika datang Kangjeng Nabi, masya Allah subur semuanya. Itu yang tadinya domba belum bisa diperah, ternyata menghasilkan susu yang berlimpah, masya Allah ya, selama 4 tahun. Nah, Sayyidina Abu Thalib dari usia 8 tahun sampai usia pernikahan 25 tahun, berapa tahun kira-kira? 12 ya? 12. 2 tambah 5, 17 lah. 17 tahun ya. 17 tahun dirawat oleh Sayyidina Abu Thalib. Abu Thalib betapa sangat semakin hari semakin cinta kepada Kangjeng Nabi. Kemudian ketika sudah menikah pun, ketika sudah berkeluarga, kemudian sudah menjadi Rasul, tetap cintanya tidak pernah berkurang kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Namun sayangnya ketika Sayyidina Abu Thalib sedang sakit, datang itu orang-orang Quraisy. Kan Sayyidina Abu Thalib itu termasuk pembesar Quraisy gitu ya, bangsawan lah, memang bangsawan gitu. Putra-putra Sayyidina Abdul Muthalib semua menjadi bangsawan. Nah, yang paling disegani saat itu adalah Sayyidina Abu Thalib. Orang-orang Quraisy menyatakan, Abu Thalib, kalau ente coba-coba berikrar kepada Rasulullah SAW, kepada Kangjeng Nabi, kepada Muhammad ibni Abdillah ini, maka kami berikrar tidak akan pernah mengakui engkau sebagai seorang pemimpin. Yang pertama. Kedua, tidak akan menempatkan engkau di pemakaman orang-orang bangsawan kami, dan kami tidak akan pernah menuliskan sejarahmu dalam sejarah kemuliaan bangsa kami, katanya. Hanya karena itu Sayyidina Abu Thalib tidak berani untuk ikrar. Masya Allah. Padahal tasdik wa tasdik, wa malu bil arkan wa malu bil arkan, tapi sayang tidak ikrar, tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai seorang Muslim. Sama dengan Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni hidup sejaman dengan Kangjeng Nabi tidak? Sejaman. Kangjeng Nabi di Madinah, Uwais Al-Qarni di Yaman. Tapi karena baktinya kepada ibundanya, makan disuapin, tidur diminumkan, kemudian pakaian dipakaikan, kemudian segala macam kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Sayyidina Uwais Al-Qarni. Kan yang disebut dengan para sahabat itu adalah orang yang beriman, kemudian bertemu dengan Kangjeng Nabi dan meninggal dalam keadaan iman. Kalau Sayyidina Uwais Al-Qarni hidup di zaman Kangjeng Nabi, kemudian beriman kepada Rasul, kepada Allah dan Rasul, dan meninggal membawa keimanan. Cuma sayang tidak memenuhi syarat yang ketiga, apa itu? Bertemu dengan Kangjeng Nabi. Karena Sayyidina Uwais Al-Qarni berkesempatan untuk datang ke kota Madinah ketika di zaman siapa? Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar dipesankan oleh Rasul, wahai Umar, nanti akan datang seseorang, nyebutnya Rasulullah, yang nyebutnya seseorang, bukan seorang pemuda, seseorang yang betapa doanya mustajabah. Silahkan kau mintakan doa kepada dia, karena yakin doanya akan diijabah. Dalam pikiran Sayyidina Umar, bahwa ini dipesankan oleh Rasul, tentu orang ini istimewa. Sangkaan Sayyidina Umar, pasti ini ulama besar nih, katanya. Namun ketika di zaman Rasul masih ada ibunya dalam keadaan sakit. Kemudian Sayyidina Umar, pas masa-masa pemerintahan, ibunya meninggal. Di saat itulah Sayyidina Uwais Al-Qarni datang mengunjungi kota Madinah. Dan ya tidak ketemu dengan Rasulullah SAW, dan tidak ketemu dengan sahabat Abu Bakar, ketemunya dengan sahabat Sayyidina Umar. Kemudian dimintakan betapa terperanjatnya Sayyidina Umar. Gini mah pemuda biasa, lusuh. Orangnya biasa-biasa, kemudian tidak ada nampak bahwa beliau seorang ulama, orang yang istimewa. Tapi sahabat Uwais Al-Qarni tidak terkenal di muka bumi, tapi sangat terkenal di langit. Masya Allah, itu para malaikat semuanya para mengenal. Karena kesolehan itu sahabat Uwais Al-Qarni gitu ya.
Karena tidak masuk syarat untuk disebut sebagai sahabat, ya tidak pernah bertemu dengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW, sama dengan Abu Thalib, tidak disebut seorang muslim itu sahabat Abu Thalib, itu Abu Thalib karena satu tadi apa? Tidak berikrar kepada Rasulullah SAW. Maka saya berlindung kepada kalamnya para ulama mufassirin bahwa seringan-ringannya siksaan Allah di akhirat nanti itu adalah Abu Thalib. Kenapa? Beliau beriman kepada Allah, beliau beriman kepada Rasulullah, beliau wa'malu bil arkan, tapi tidak ikrar, karena itu ringan, paling ringan siksaannya di antara seluruh penghuni neraka. Siksaan di paling ringan itu kira-kira gimana? Ini neraka misalkan itu ya, neraka. Ini apinya, kemudian asapnya. Nah, ujung asapnya itu disimpan Sayyidina Abu Thalib. Bagaimana ketika terkena ujung asapnya neraka, itu ngegorotrok itu ke seluruh tubuhnya, menggelegak gitu ya, menggoda ya Pak, menggelegak lah gitu ya. Hancur tubuhnya, dijadikan lagi. Hancur tubuhnya, dijadikan lagi. Hancur seperti itu terus-terusan. Sampai kapan? Apa sampai yaumul qiyamah? Tidak. Abadan abada, selama-lamanya. Masya Allah. Ya, nauzubillahi min dzalik. Itu karena kerugiannya hanya satu. Tadi apa? Tidak berikrar kepada Rasulullah SAW. Maka subhanallah, kita alhamdulillah berikrar di hadapan Allah. Bagaimana ikrar di hadapan Allah kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, sujud syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dijadikan sebagai kaum muslimin, kaum muslimat, dan juga insya Allah mudah-mudahan diistiqomahkan kita sampai akhir hayat kita sehingga dibangkitkan menjadi orang-orang yang muslim sebagaimana pada kaum muslimin yang lainnya, insya Allah ya. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, berhubung ini sudah lama sekali ya tawakufnya, ada setahun kali ya, setahun tawakufnya dalam artian berhenti dulu sejenak untuk calling down dan lain sebagainya. Ini dulu pernah kita pelajari sampai halaman 14, sekarang halaman 15, cuma kalau seandainya langsung jegur kepada materi, saya rasa agak kaget. Kenapa? Mohon maaf, perlu saya ungkapkan bahwa ilmu tasawuf itu ilmu yang jarang disampaikan kepada masyarakat. Jarang disampaikan kepada masyarakat. Kenapa? Ya, ini mah analisis saya gitu ya. Di samping ada hadis yang ekstrim, hadisnya yang barusan tentang umur hadis itu ya. Di samping ada hadis yang terkesan ekstrim, mohon maaf ya, di kalangan para elit asatid dan kiai itu ibarat kata cari aman. Kenapa? Oh, membahas tasawuf, jangan-jangan saya dibilang ekstrim nih. Kenapa? Yang lain membahas tentang tauhid, yang lain membahas tentang fikih, yang lain membahas tentang muamalah dan lain sebagainya. Jarang sekali orang yang membahas tentang tasawuf, padahal hadisnya sama. Saya ungkapkan ya, tadi ketika Rasul menyatakan akhbirni anil Islam, Rasul menjawab 5 poin gitu ya. Kemudian akhbirni anil iman, kabarkan kepada saya wahai Rasul, apa itu yang disebut dengan iman? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa wa kutubihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun Islam 5, rukun iman 6. Ketiga, Malak Jibril bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ya Muhammad, kalimatnya ya Muhammad, akhbirni anil ihsan, terangkan kepada saya wahai Muhammad, apa itu yang dimaksud dengan ihsan.
Nah, tadi rukun iman ada berapa? 5. Rukun Islam ada berapa? 5. Rukun iman ada? Rukun ihsan? 1. Luar biasa. Tapi diantara semuanya yang menjawab cuma beliau saja 1. Ini karena sering disampaikan apa karena jarang disampaikan? Karena jarang disampaikan. Padahal hadisnya sama ini. Ketika guru kami untuk menyampaikan hadis ini di Indosiar dulu ya, lengkap membacakan hadis sampai akhir hadis barusan gitu ya. Ya Jibril, atadri man sa'il? Wallahu wa rasuluhu a'lam. Fa'lam annahu ataka fa'lam annahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Ketahuilah wahai Umar bahwa yang datang barusan itu adalah malak Jibril. Dia datang kepadamu untuk mengajarkan agama kepadamu. Nah, berdasarkan hadis ini itu rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan yang barusan disebutkan ada 1. Apa itu rukun ihsan? Anta budallaha, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Tuh kalimatnya juga udah hampir ekstrim ya kesannya gitu. Seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Namun kalau seandainya engkau belum sanggup berada di makom seakan-akan melihat Allah dengan ainul basyirah, maka yakinlah olehmu bahwa Allah Maha melihat. Itu kalimat yang dianggap ekstrim itu bahasa ulama apa bahasa Rasulullah? Bahasa Rasulullah gitu ya. Kenapa? Karena itu hadis. Cuma yang ditayangkan oleh guru saya ketika menerangkan hadis ini, iman Islam diterangin. Tapi ihsan kenapa harus dipotong katanya? Itu ya. Nah, jadi Islam itu tidak akan sempurna kalau tanpa dengan ihsan barusan. Seperti halnya seperti halnya tripod. Ini tripod ada berapa kakinya? 3 ya. Kalau saya ibaratkan itu iman, Islam dan ihsan. Kalau seandainya ihsan dihilangkan, tinggal ada 2, apa yang akan terjadi? Jatuh, jomplang. Jatuh. Kalau 1 yang dibahas hanya iman saja, Islam dan ihsan dihilangkan, maka yang terjadi akan makin jatuh 1 gitu ya. Tapi kalau 3-tiganya ada iman, ada Islam, ada ihsan, apa yang terjadi? Kokoh dan kuat. Masya Allah gitu ya. Jadi tugas kita, tugas Bapak hadirin jemaah sekalian, menyampaikan apapun yang kita terima dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah pernah bersabda, pernah mewasiatkan kepada kita sekalian, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah apa-apa yang datang dariku, kata Rasulullah, walaupun satu ayat, walaupun sedikit. Yang sedikit ini salah satunya adalah tasawuf. Kalau ulama yang membicarakan masalah tauhid, insya Allah banyak luar biasa. Ulama yang membicarakan masalah fikih, banyaknya luar biasa. Tapi kalau ulama yang membahas masalah tasawuf, sedikit apa banyak? Sedikit. Nah, ada ungkapan yang luar biasa dari Syekh siapa namanya? Syekh dalam kitab Tajul Arus, yakni satu kitab yang Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Subhanallah ya, saya alhamdulillah berkesempatan untuk ziarah ke makam beliau. Saat itu saya udah mengajarkan Al-Hikam, salah satu masterpiece beliau, Al-Hikam. Setelah 2 tahun belajar Al-Hikam, tiba-tiba ada kertak di dalam hati, saya kayaknya akan bahagia kalau seandainya bisa bertawasul dan mohon izin kepada Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Soalnya guru saya yang mengajarkan Al-Hikam pun sama, berziarah dan juga mohon izin kepada Tuan Syekh As-Sakandari.
Kemudian dilalahnya qadarullah gitu ya. Saya alhamdulillah dengan istri bisa sampai ke Mesir waktu mengantarkan putra mondok di sana gitu ya, kuliah gitu ya. Nah, pas malamnya, masya Allah, saya ketika berziarah ke makam Imam Syafi'i nangis biasa. Kemudian makam Rabi'ah Al-Adawiyah nangis biasa. Kemudian kepada makam siapa namanya yang dalam Al-Quran menasihati kepada putranya itu siapa? Itulah ya di Alexandria gitu ya. Nah, kemudian yang paling menyentuh adalah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Nasibah. Tapi yang paling menyentuh itu ketika ziarah kepada Syekh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya tiba-tiba menangis sejadi-jadinya aja gitu. Karena saya merasa belajar dan juga mengajarkan al-hikam ya istilah kata tanpa sepengetahuan beliau gitu ya. Kemudian saya ya seolah-olah pura-puranya gitu saya sedang berhadapan dengan beliau, menangis sejadinya. Kemudian ada satu kalimat yang tidak terpikirkan oleh saya. Bagaimana saya ingin mengajari lagi kitab apa yang ditulis oleh engkau wahai Syekh. Kemudian kata beliau, ya mohon maaf ya, kata seraya imajinasi gitu ya, ajarkanlah apa yang kau terima dariku katanya. Kemudian saya ingat, saya tuh pernah membeli kitabnya beliau, Tajul Arus. Tajul Arus itu sama kitab-kitab tasawuf, yang salah satu ungkapan beliau antik luar biasa. Apa itu? Idza talabtal tabibah fala tajidu illa katsiran. Apabila engkau melihat mencari seorang dokter, maka engkau tidak akan menemukan kecuali sangat banyak sekali. Artinya engkau pasti akan menemukan banyak sekali orang yang berprofesi sebagai dokter. Kemudian wa idza talabta faqihan fala tajidu illa katsiran. Maka engkau tidak akan menemukan kecuali faqih yang luar biasa banyak gitu ya. Kemudian wa idza talabta qari'an fawajada mithla dzalik. Ketika engkau akan mencari seorang qari, apa qari Al-Qur'an ataupun qari pembaca kitab, engkau akan menemukan seperti halnya para tabib dan juga para faqih yang fasih membicarakan masalah ilmu fikih. Sama halnya dengan mereka, engkau pun akan menemukan para pembaca Quran maupun pembaca qari yang sangat banyak sekali. Nah, yang terakhir nih, yang keempat, wa idza talabta may yadulluka ilallah. Tetapi kalau engkau mencari seseorang yang menunjukkan jalan kepada Allah, wa yadulluka aibin nas, wa yadulluka aibi, dan menunjukkan kepadamu aib diri sendiri, fala tajidu illa qalila. Maka engkau tidak akan menemukan kecuali sedikit. Masya Allah, saya sudah ngazam pada diri saya sendiri karena alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah,